Yo, kita ketemu lagi di episode kali ini. Kita akan membahas bagaimana sistem yang tadinya itu diciptakan untuk mengurangi resiko, tapi justru saat ini malah berubah menjadi alat gambling, alat spekulasi. Nah, ini menarik untuk kita bahas. So, let's go. Nah, ini topik utamanya, how they screw the market sehingga hedging becoming gambling atau hedge become gamble. Yang akan kita bicarakan di sini adalah bagaimana kondisi yang tadinya itu diciptakan untuk meminimalisir resiko sampai hampir nol, tiba-tiba sekarang berubah menjadi ajang untuk berspekulasi, ajang untuk gambling di market itu. Oke, ini adalah ilustrasi yang sudah saya buat. Kita akan terangkan pelan-pelan seperti apa kondisinya. Kondisi yang kita lihat di sini adalah kondisi di future market, di mana petani, produsen yang dia punya jagung, contohnya masih sama jagung, harus menjual ke pabrik pengolahan jagung. Ini ada petani A dan ada pabrik X, kan? Karena di future market itu tidak bisa melakukan kontrak forward, dia melakukan kontrak future. Dan harga yang sudah disepakati adalah 100.000. Oke, 90 hari kemudian si A akan menjual jagungnya kepada X dengan nilai 100.000. Ternyata sebelum 90 hari si A ini sudah menjual jagungnya, bukan kepada X, kepada orang lain. Dia nggak punya jagung dong, tuh hilang. Entah dijual harga berapa terserah, bodo amat. Tapi yang jelas begitu masuk 90 hari, si A tidak punya jagung untuk dikirimkan kepada X. Apa yang terjadi? Mau tidak mau, A akan mencari jagung. Kemana dia mencari jagung? Dia petani ya gampang lah. Dia kontak temennya si B. B, kirimin jagung dong B, aku tuh punya kontrak sama X untuk ngirim jagung. Kapan? Ya hari ini jatuh temponya. Oh ya sudah, nggak apa-apa, tak kirim ke X. Tapi harga jagung sekarang 150.000 loh. Ya sudah, mau gimana lagi? Dalam hal ini si A harus membeli jagung dari si B. Maka di sini muncul ting, kita kasih warna apa? Biru. Si A membeli dari B untuk dikirimkan kepada X. Jadi si A ini jual 100, beli di harga yang sekarang ini 150.000 di sini. Dalam kondisi ini berarti si A rugi karena dia dapat duitnya cuma 100.000, dia beli jagung dari si B 150.000. Sehingga A di kontrak ini mencatatkan minus 50.000. Oke. Dalam kondisi ini kontrak sudah selesai untuk si A. Sell ditutup buy. Oke, kelar. Selesai. Tapi ini kan belum selesai nih buy-nya ini. Nah, maka muncul kontrak baru. Di sini muncul kontrak baru sell oleh B. B pada akhirnya sell ke X. Jadi ini kontrak selesai di sini untuk si A. Tetapi ini tetap matching, ada sell dan ada buy. Meskipun berubah dari A ke X menjadi dari B ke X. Nah, bagaimana dengan kondisi di sisi satunya? Apakah juga bisa terjadi kondisi seperti ini? Bisa. Misalkan ini X, 90 hari, dia kan harusnya membeli jagung dari si A. Tapi gudang dia masih penuh, sehingga dia tidak bisa menerima jagung si X ini. Tapi jagung pasti dikirim hari ini. Nah, bagaimana si X menyelesaikan ini? Dia kemudian kontak dengan pabrik yang lain. Z, Z, aku punya kelebihan jagung, kamu mau beli nggak? Kapan datangnya? Hari ini. Oh ya cocok, aku juga mau beli. Berapa harganya? Ya ini.
Hari ini harganya 150.000. Oke, siap. Nah, dalam hal ini si X menjual kontraknya kepada Z senilai 150.000. Di sini dia beli 100.000, jual 150.000. Berarti pabrik X dalam hal ini punya keuntungan 50.000. Apakah ini kemudian selesai? Ya enggak. Untuk X ini selesai. Tapi ini kan masih tersisa. Maka muncul kontrak baru. Dari Z dia buy. Ini selesai. Untuk apa? Untuk mematchingkan di sini. Jadi setiap buy itu pasti akan selesai dengan sell, setiap sell pasti akan selesai dengan buy. Dalam kondisi ini, buy-nya si A itu memunculkan sell B. Sell-nya X itu memunculkan buy-nya Z. Yang bisa kita lihat dari kondisi ini adalah bagaimana sebuah kontrak future ini bisa diselesaikan tanpa harus mengirimkan atau menerima. Ini kita lihat kan, A tidak pernah mengirimkan jagung, X tidak pernah menerima jagung. Tapi kedua orang ini memulai kontrak. Si A memulai kontrak dan mengakhirinya dengan kerugian 50.000, X memulai kontrak dan mengakhirinya dengan plus 50.000. Tanpa kedua-duanya itu mengirimkan dan menerima barang. Karena faktanya yang mengirimkan B, yang menerima Z dari kontraknya ini. Jadi kontrak ini selesai, memunculkan kontrak baru orang. Jadi ini bisa saling bertukar. Dari kondisi ini, itulah kenapa future market itu disebutnya sekarang ini deskripsinya adalah kontrak untuk mengikuti harga aset di masa depan tanpa kita harus memiliki, yang sudah kita bahas kemarin itu. Jadi di future market ini ada kondisi di mana dua belah pihak itu bisa melakukan kontrak dan menyelesaikannya tanpa harus mengirimkan barang atau menerima barang. Nah, kalau kita ngelihat dari ilustrasinya ini kan sebenarnya bagus. Bahwa ketika terjadi kondisi A ini gagal mengirimkan barang, dia bisa menjual kontraknya itu kepada orang lain, dan itu pasti ada. Kalau toh pun B nggak ada, masih ada pilihan-pilihan yang lain, sehingga tetap ada pengiriman barang. Kalau dari segi pembelinya seperti apa? Pembelinya ya, kalau toh pun dia gagal untuk membeli, masih ada pembeli-pembeli yang lain. Jadi antara pembeli dan penjual itu bisa saling bertukar, jual beli. Yang penting si kontrak ini selesai. Mau si A yang ngirim atau siapapun yang mengirim, yang jelas kontrak ini bisa selesai. Nah, sayangnya kondisi ini justru dilihat setengah sisi. Kondisi di mana sebenarnya kontrak ini selesai tanpa salah satu pihak itu mengirim atau menerima. Ini yang terjadi sekarang. Ini bukan produsen, bukan petani. Di sini juga bukan pabrik. Jadi cuma bilang, oke, kita deal ya 100.000. Oke, siapa takut? Aku jual ya 100.000. Siap, aku tak beli. 90 hari kemudian, harganya sekian. Gimana? Aku ya nggak punya barang, mau tak kirim nggak ada barang. Aku juga nggak punya tempat buat nerima. Ya udah kita selesaikan. Oke. Dia selesaikan yang ini 100.000, di sini dia selesaikan. Nih, tak balikin ke kamu. Ini saya jual ke kamu, dibeli. Waktu 90 hari selesai, ini tak balikin ke kamu, tak jual, kamu beli. Kontrak ini selesai, kontrak ini selesai. Yang ini minus 50.000, yang ini plus 50.000. Nah sekarang pasar ini sekarang isinya seperti ini semua. Jadi mereka melakukan kontrak. Jadi mereka saling melakukan kontrak buy dan sell, yang itu kemudian dibalas buy dan sell lagi di akhir kontrak.
Yang penting tidak ada barang yang terkirim, pokoknya semua udah janjian karena nggak punya barang semua. Di sisi sini ya nggak punya gudang, jadi nggak bisa nerima barang. Jadi kontrak itu dibuat untuk diselesaikan sebelum masa jatuh tempo. Kemudian yang bertukar hanya selisihnya saja dari perjanjian. Kalau ini 100.000, 150.000, ada selisih 50.000 di sini. Nah, selisih 50.000 ini siapa? Yang loss siapa? Yang profit siapa? Kalau harganya naik ya yang sini profit, kalau harganya turun yang sini yang profit. Jadi kondisi ini menjadilah kondisi gambling. Nah, sekarang di pasar future, di pasar option, itu pun sudah menjadi kondisi di mana tidak ada barang yang dikirim, tetapi hanya kontrak-kontrak future dan kontrak option ini yang diperjualbelikan. Terus bagaimana nasib para petani tadi atau para pabrikan tadi? Ya pada akhirnya petani dan pabrik balik ke masa dinosaurus. Mereka kontraknya forward langsung. Mereka nggak peduli dengan future market ini. Future market ini pada akhirnya buat para petani dan para pabrik hanya untuk mengikuti harga aset saja. Oke, so sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana tadinya pasar-pasar ini menciptakan produk-produk yang dipergunakan untuk aksi lindung nilai, tetapi pada perkembangannya malah sekarang dijadikan aksi spekulasi yang besar-besaran. Oke, jadi apa yang kita tahu sekarang ini bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk menyikapi bagaimana kita masuk di pasar dan seperti apa pasar kondisinya dan bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik, yang teraman sehingga kita bisa tetap menjadi orang yang bijak melihat kondisi ini seperti apa dan menghindarkan kita dari aksi-aksi spekulatif. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.